Sebelum kita mulai masuk ke dalam peta itu, ini ada pertanyaan penting yang harus kita ketahui. Karena pertanyaan penting ini akan meng-guide kita, akan menjadi petunjuk jalan bagi kita. Pertama-tama nih ya, kalau Anda ingin berpromosi, harus tahu dong calon pembeli online Anda berada di mana, nongkrong di mana mereka. Apakah nongkrong di situs video, nongkrong di situs berita, nongkrong di blog, atau di mana mereka berada. Dan kalau Anda tahu tempat nongkrong mereka, ya Anda harus pasang iklan-iklan Anda di tempat nongkrong mereka dong. Karena kalau mereka ngumpulnya di sana, nongkrongnya di sana, dan iklan Anda salah tempat, ya gagal akibatnya kan. Anda harus tahu di mana orang-orang ini berada. Selanjutnya adalah ketika Anda nanti bertemu dengan mereka di tempat nongkrongnya itu, kira-kira mereka lagi mikirin apa sih? Mereka itu butuhnya apa sih? Mereka itu ketakutannya apa sih? Mereka itu apa sih yang penting bagi mereka? Apakah gengsi atau harga murah dan lain sebagainya? Anda menjadi peramal yang berdasarkan data terhadap orang-orang yang sedang nongkrong dalam posisi tersebut. Ketika Anda mengerti tentang apa yang dipikirkan oleh mereka, apa yang diharapkan oleh mereka, maka pesan-pesan iklan Anda menjadi nyambung dengan mereka, menjadi kena dengan mereka. Dan kalau kena, kalau nyambung, masuk lagi tuh dalam alur yang tadi kita udah bicarain. Mereka menjadi terbiasa, setelah terbiasa kemudian mereka menjadi aman dan nyaman, setelah itu terjadilah yang namanya keyakinan dan produk Anda laku pada ujungnya. Nah, Anda tahu mereka berada di mana, Anda tahu mindset mereka seperti apa, skill apa yang Anda butuhkan untuk membuat mereka percaya sama produk Anda, kenal sama Anda. Ada skill-skill yang harus Anda ketahui. Setelah Anda tahu skillnya, Anda juga memerlukan alat, tools, aplikasi untuk melakukan promosi online ini. Nah, dalam peta ini akan dibahas keempat dari pertanyaan ini dalam setiap stasiun. Jadi mapnya kayak begini teman-teman. Ada 6 buah stasiun yang perlu dilewati calon pembeli produk Anda. Dari mulai dia kagak tertarik sama produk Anda, dari dia mulai nggak peduli sama produk Anda, sampai akhirnya dia kepengen beli dan pengen bayar sama Anda. Jadi ada tahapan-tahapan, ada stasiun-stasiun yang harus dilewati oleh calon pembeli produk Anda. Dari kagak tertarik, dari nggak peduli, sampai kemudian akhirnya dia mau beli. Ya, dari nggak peduli sampai dengan mau beli. Ini ada tahapan-tahapannya. Karena orang di online itu nggak serta-merta dia langsung, gue bayar aja gitu. Nggak seperti itu. Mereka ini ada tahapan-tahapannya. Mereka itu tidak melihat produk Anda langsung tergiur, langsung bayar, langsung telepon misalnya. Melihat produk, wah seru nih produk nih, bagus banget, gua butuh. Langsung telepon ke tempat Anda, mana nomor rekening? Saya bayar sekarang juga deh. Nah, itu nggak pernah terjadi tuh. Itu hanya dalam dunia mimpi. Yang terjadi adalah orang melihat produk Anda dan ada tahapan-tahapan sampai dia kemudian yakin membeli. Jadi petanya kayak gini teman-teman. Ini petanya ya, ada 6 stasiun tadi kan. Stasiun yang pertama adalah stasiun gak peduli. Ya gue lagi asik sama kehidupan gue sendiri, gue gak peduli sama lo. Dan contohnya aja nih ya, saya akan memberikan contoh. Andaikan ada seseorang yang sakit gigi ya. Biasanya orang sakit gigi nggak ke dokter gigi dulu. Mereka biasanya nyari obat-obat dari apotek atau dari warung-warung, karena sakitnya tidak terlalu mengganggu, sehingga nggak terlalu peduli-peduli amat. Masalah punya, tapi nggak peduli untuk datang ke dokter gigi. Benar nggak? Mereka pakai obatnya beres deh, nggak usah ke dokter gigi. Tapi lain ketika misalnya giginya tidak indah, agak maju ke depan. Dan dulu yang namanya kawat gigi itu nggak banyak orang yang pakai, bukan karena harga aja, tapi nggak tren. Sekarang ini yang namanya kawat gigi menjadi tren buat banyak orang, sehingga orang yang nggak terlalu maju ke depan giginya tetap juga butuh kawat gigi. Itu yang disebut dari nggak peduli, kemudian orang tersebut menjadi peduli. Kalau udah peduli, dia ngapain? Ada stasiun kedua, dia mulai tertarik nih. Kalau tertarik dia ngapain tuh? Dia cari solusi. Dia cariin di Google dan lain sebagainya. Ini contoh nih ya, tadi orang yang sakit giginya jarang-jarang. Andaikan Anda punya klinik gigi, Anda ingin membuat orang-orang yang jarang-jarang sakit gigi ini untuk datang ke klinik Anda dan memeriksakan lebih secara mendalam. Anda bisa beriklan kepada orang-orang ini dengan hal-hal seperti misalnya, apakah Anda pernah mengalami sakit gigi sebulan sekali? Ketahuilah, sakit gigi yang tidak tuntas bisa menyebabkan terjadinya stroke.
segera periksakan sakit gigi Anda. Apakah Anda mengalami sakit gigi biasa atau Anda mengalami sakit gigi yang lebih parah. Misalnya kira-kira begitu. Dan kemudian dia mulai berpikir nih, kalau iklan itu muncul terus kepada orang-orang yang memang sudah kecenderungan sakit gigi ya, dan dia berulang gitu sakit giginya, mulai dia berpikir dan kemudian mulai mencari klinik gigi yang tepat untuk dia karena dia mulai tertarik. Nah, kalau dia udah tertarik nih, stasiun selanjutnya adalah pelajari. Stasiun pelajari ini terjadi di website milik Anda, dan ketika Anda memiliki website, orang-orang yang sudah tadinya tertarik misalnya dari Google masuk ke website Anda, dia mulai mempelajari solusi dari Anda. Apakah dia langsung beli? Enggak, dia nggak akan langsung beli. Di sini dia akan lompat ke stasiun berikutnya. Stasiun berikutnya adalah pilih-pilih. Dia pilih-pilih, dia bandingin Anda tuh dengan orang lain. Ini nggak mesti bahwa Anda adalah yang terbaik dan langsung mau beli. Dia banding-bandingin. Kita udah tahu yang namanya pembeli online itu jarak antara dia memilih produk Anda dan memilih produk kompetitor Anda itu hanya sejauh 1 klik. Kalau dulu kan ya sejauh 2-3 langkah di toko sebelah kan. Kalau ini bedanya antara Anda dan produk saingan Anda tuh 1 klik. Dia tinggal klik bisa pindah ke website orang lain dengan meng-close website Anda. Maka Anda harus memastikan pada stasiun ini dalam proses pilihan ini Anda bisa terus menggait mereka, bisa terus mengikuti mereka bagaikan bayangan kemanapun mereka pergi. Anda mengikuti di belakang mereka seperti bayangan dan membuat mereka akhirnya terbiasa, terus kemudian aman dan nyaman dengan Anda, dan akhirnya ujung-ujungnya yakin untuk membeli produknya dari toko Anda. Nah, yang selanjutnya apa nih? Stasiun beli. Ini Anda yang paling suka ini tentunya ya. Di stasiun beli ini ada tahapan-tahapan yang harus kita lakukan. Kita nanti akan membahas bagaimana mindset dari calon pembeli produk Anda itu dan apa yang harus Anda siapkan pada stasiun ini. Stasiun yang terakhir adalah stasiun menerima barang. Nah, di menerima barang ini juga penting. Jangan mentang-mentang udah menjual barang, Anda biarkan begitu saja. Di sini tuh penting. Anda harus melakukan langkah-langkah tertentu agar ketika orang-orang menerima barang itu dia tidak kecewa. Kalau kita bagi ya, ini ada 4 tahapan awal. Ini disebut dengan promosi. Kita melakukan promosi. Nah, di sini terjadi sales dan after sales nih ada di 2 stasiun berikutnya. Jadi 4 stasiun yang ini adalah OP, online promotion ya. Kalau kita ingat peta awal kita tadi, peta awal dari awal banget, yang di sini adalah online sales. Ini online sales, ini adalah OP, online promotion, ini online sales. Ini yang 2 ini online sales, yang 4 ini adalah online promotion. Mari kita bahas satu persatu lebih detail.